Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita masih berkenaan dengan sholat, tapi pembicaraan mengenai sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah apabila dia ditinggalkan, tidak dilakukan kesunahan tersebut, maka tidak perlu sujud sahwi. Jadi nanti ada sunnah ab'ad. Sekali lagi, sunnah hayat itu adalah satu sunnah yang jika kita tidak melakukannya, maka tidak diperlukan sujud sahwi. Halaman 21 dikemukakan oleh pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan. Dan sunnah hayat salat khamsata asyara khoslatan, ada 15 macam. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Yang pertama, raf'ul yadaini, mengangkatkan dua tangan inda takbiratul ihram, ketika membaca takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, kemudian yang kedua ketika akan ruku'. Wa raf'i minhu, yang ketiga naik dari ruku'. Wa wad'ul yamini ala simali, yang keempat menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa tawjuhu, yang kelima membaca doa tawajuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhiri. Wal isti'azatu, yang keenam membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal jahra fi maudihi, yang ketujuh mengeraskan suara, mengeraskan bacaan pada tempat jahar, pada tempat keras. Wal israru fi maudihi, yang kedelapan dan menyembunyikan bacaan pada tempatnya. Wat ta'minu, kemudian yang kesembilan membaca amin. Waladhdallin. Nah, amin itu adalah termasuk sunnah hayat. Wa qira'atu surati ba'dal fatihati. Kemudian yang ke-10 qira'atus surah, yaitu membaca surah ba'dal fatihati, sesudah Fatihah. Wa takbiratu indal khafdi warrab'i. Kemudian yang ke-11 wa takbiratu, membaca takbir indal khafdi, ketika
turun, warrab'i dan naik, wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kemudian yang ke-12 mengucapkan lafaz sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kemudian wa tasbihu fir ruku'i was sujudi. Yang ke-13 membaca tasbih di dalam ruku dan sujud. Wa wad'ul yadaini alal fakhdaini wi julusi yabsutul yaddal yusra wa yakbidul yumna ilal masbihata fa innahu yusiru biha mutasyahidan. Kemudian yang ke-14 wa wad'ul yadaini, menempatkan, menyimpankan kedua tangan alal fakhdaini, di atas dua pahanya, di atas dua paha, fil julusi pada waktu duduk, yabsutul yaddal yusra sambil membuka tangannya yang kiri, wa yakbidul yumna dan menggenggamkan tangan kanannya, illa masbihata kecuali telunjuk, fa innahu maka sesungguhnya dia telunjuk, yusiru biha ia menunjukkan dengan telunjuknya, mutasyahidan sambil membaca tasyahud. Jadi telunjuk itu sebagai isyarat bahwa orang tersebut sedang tasyahud. Wal iftarusu fil jam'il jalsati wa tawarruku fil jalsatil akhirati wa taslimatus saniyah. Kemudian yang ke-15 wal iftirasu fi jam'il jalsati, duduk iftiras pada semua duduk dalam sholat. Duduk iftiras itu sebagaimana duduk di antara dua sujud. Wa tawarruku fil jalsatil akhirati, kemudian duduk tawarruk pada waktu duduk yang akhir, yaitu pada waktu tahiyatul akhir, maka orang tersebut duduknya adalah duduk tawarruk. Wa taslimatus saniyah, kemudian membaca salam yang kedua kali. Jadi membaca salam itu yang kedua adalah sunnah hayat. Boleh dibaca, boleh tidak. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, itulah sunnah-sunnah hayat yang ada di dalam sholat. Sekali lagi bahwa sunnah hayat ini jika tidak dikerjakan, jika ditinggalkan, maka tidak perlu sujud sahwi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil daripada
kesunahan-kesunahan ini ada disebutkan dalam beberapa hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hay'atuha khamsata asyara wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan. Dan sunnah-sunnah hayat dalam sholat ada 15 perkara, ya. Sunnah-sunnah hayat di dalam sholat ada 15 perkara. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihram wa indar ruku'i wa ruk'i. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, wa inda ruku'i wa ruk'i, dan ketika ruku dan bangun dari ruku. Dalilnya adalah dari Imam Bukhari dan Muslim. Dalilnya dari Imam Bukhari dan Muslim. Meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fis shalah farafa'a yadayhi hinna yukabbiru hatta yaj'alahuma hazwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku fa'ala mislahu wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mislahu wa qala rabbana lakal hamdu wa la yaf'al zalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Ini dalilnya, ya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan ketika ruku serta bangkit dari ruku. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sholat dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar, ya, sunnah hayat. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sholat dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangan ketika bertakbir sehingga kedua tangannya sejajar kedua pundaknya. Dan ketika ruku beliau berbuat seperti itu. Ketika ruku Allahu Akbar, ruku Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika ruku dia angkat tangannya. Ya. Ya. Juga ketika membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Diangkat. Ketika ruku diangkat tangannya, ketika takbir angkat dari ruku pun, ya, bangun dari ruku pun diangkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Beliau berbuat serupa ketika bangkit dari ruku.
maka tangannya diangkat ketika takbir. Lalu membaca Rabbana lakal hamdu, ya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Ya. Namun ketika bersujud beliau tidak berbuat itu, tidak mengangkat kedua tangannya. Ketika sujud, ketika hendak sujud, maka dia Kanjeng Nabi tidak mengangkat kedua tangannya, takbir saja. Allahu Akbar, langsung sujud, kedua tangannya tidak diangkat. Kemudian pula ketika bangkit dari sujud, berdiri untuk membaca Al-Fatihah, Kanjeng Nabi tidak mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Jadi sunnahnya ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, dan ketika bangun dari ruku. Kemudian kesunahan yang kedua adalah wa wada'ul yumna alas simali, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kanan sunnah ayat. Tangan kiri. Ya. Hal ini berdasar hadis riwayat Muslim dari Wail bin Hijr radhiyallahu anhu, bahwasanya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika memulai salat. Ketika mulai salat diangkat tangannya, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Jadi tangan kanannya berada di atas tangan kiri. Nggih, Pak De. Ya. Kemudian wa tawajjuhi, yaitu tawajuh, membaca tawajuh yaitu doa istiftah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Itu adalah sunnah hayat, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak perlu sujud syahwi. Membaca tawazuh ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu doa iftitah. Kalau kita sebut dengan doa iftitah, ya. Membaca doa tawajuh ini istiftah, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya bila berdiri salat beliau sallallahu alaihi wasallam membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada yang sebagian mazhab bacanya bukan wa ana minal muslimin, wa ana awalul muslimin.
karena ada memang tertuang di dalam Al-Qur'an. Wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah. Pertama masuk Islam. Ya, jadi ketika setelah takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, kemudian baca iftitah. Artinya wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku kehadirat Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan tunduk menyerahkan diri. Hanifah muslimah. Jadi muslim itu adalah orang-orang yang tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah. Aku hadapkan wajahku kehadirat Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan tunduk menyerahkan diri. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik terhadap Allah. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku adalah milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan demikian aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah. Sekali lagi doa iftitah ini adalah bersifat sunnah hayat. Jika ditinggalkan tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan untuk sujud syahwi. Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wal isti'azatu. Wal isti'ajatu yaitu membaca isti'ajah ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah hayat. Tapi memang kurang populer di sini. Kita enggak pernah baca ketika kita baca Al-Fatihah atau surat enggak pernah imam a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal itu sunnah. Ya. Langsung yang populer di sini adalah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya. Ada yang bacanya sir Bismillah itu, ada yang tidak. Tapi Imam Syafi'i zahar. Bismillahnya dizaharkan. Nah, Syafi'i. Yang keempat adalah wal isti'azatu, yaitu membaca isti'azah, yaitu ta'awuz. Hal ini berdasar firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'iz billahi, hendaklah engkau minta perlindungan kepada Allah, minas syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Itulah dasar daripada ta'awuz. Jadi sekali lagi ta'awuz itu boleh dibaca karena dia masuk ke dalam sunnah, yaitu sunnah hayat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah baru sampai ta'awuz tentang perkara sunnah hayat. Insya Allah
Besok ataupun lusa kita akan membahas lagi kesunahan hayat yang lain. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.